Sampai kapan? Hingga akhir hayat memisahkan antara kedua pasangan suami maupun istri. Makanya harus hati-hati di dalam bab pernikahan. Yang harus kita ketahui yang pertama, yang paling mendasar adalah wa arkanun nikahi khamsatun. Rukun pernikahan ada 5. Catat Idin. Dicatat Pak Ibu luar biasa. Nikah kalau nggak tahu rukun sah nggak nikahnya? Nggak sah. Waduh, nikahnya nggak sah gimana Ustaz? Nikah lagi gitu. Bapak tuh, ya Allah. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama az-zaujani, adanya mempelai laki-laki. Yang kedua mempelai perempuan. Kemudian yang ketiga wasiratu, adanya sirah, ucapan ijab dan kabul. Nggak ada ijab kabul nggak sah pernikahan. Ya. Kemudian yang keempat wal waliu, adanya wali nikah. Ini nanti satu-satu dibahas nih. Wal waliu yang keempat wali nikah, dan yang terakhir yang kelima wasyahidani, adanya minimal 2 saksi, baik saksi dari mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Ya. Nah, dari kelima rukun nikah tersebut itu semuanya wajib terpenuhi. Tidak boleh ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah ada waliyu, betul? Wali nikah. Sebab zaman sekarang itu lagi ngetren. Bahkan banyak sekali orang yang menikah tetapi tidak sesuai urutan walinya. Betul? Orang yang nikah tidak sesuai, tidak tertib dengan urutan wali nikahnya. Bahkan ada pernikahan yang pakai wali bayaran. Gimana tuh coba hukumnya? Banyak ya? Masya Allah. Nikah dia pakai wali bayaran. Udah saya bayar kamu sekian juta untuk mewakili nikah saya. Sangat pernikahannya. Nah, kita tukar pikiran nih. Adanya waliyu, urutan wali nikah. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib bahwasanya urutan wali nikah itu ada 8. Ada berapa, Bu? 8. Yang pertama, itu yang paling pertama, summa awwala, yang paling pertama bintas iji, yang berhak menikahkan anaknya yaitu adalah al-abu, ayah kandungnya. Yang paling berhak menikahkan anaknya adalah ayah kandungnya sendiri. Ustaz, ayah kandung sudah meninggal, ayah kandung nggak ada, ya. Maka yang kedua setelah ayah kandung siapa? Rata-rata langsung ke kakak kan ya. Tuh, ini harus sesuai urutan nih, sesuai urutan wali nikah. Yang pertama itu al-abu, ayah kandungnya nggak ada. Kemudian summa jadduhu, yang kedua kemudian kakeknya. Oh, ada si program. Ini mah kakek masih ada dilangkahin. Ya Rabbana lam yasihul nikah, maka pernikahannya tidak sah. Nanti di akhir kita bahas lagi nih. Lanjut. Yang kedua kakek. Kakek dari mana nih? Ail abu abi, dari garis keturunan ayah, bukan ibu. Ya Bu, jadi kakek dari garis keturunan ayah atau bapak. Kakeknya udah nggak ada usaha, itu kakeknya udah meninggal. Kemudian yang ketiga, summal akhu minal abi wal ummi, baru kakak kandung. Ya,
kakak sekandung dari garis keturunan ayah maupun ibu, kakak kandung atau saudara kandung gitu ya, saudara kandung. Saudara kandung nggak ada lagi untuk umpamanya tuh. Urutan yang ketiga saudara kandung. Kemudian tsummal akhu minal abi, saudara kandung dari seayah, beda ibu. Coba yang punya istri dua, ya itu yang keempat tuh, saudara sekandung seayah, tapi beda ibu. Ya, nanti dites ya. Lanjut yang kelima, nggak ada lagi summa abda'uhu, yang kelima baru anak-anak dari saudara sekandung seayah, yaitu keponakan dari keponakan, summa amatu, yang keenam baru paman. Oh, Masya Allah, itu ternyata urutan paman, urutan keenam. Setelah yang kelima itu terlewati, baru ke om atau ke paman. Om pamannya udah gak ada, summa abna'uhu, anak-anak dari om, dari paman. Siapa? Sepupu udah gak ada, baru yang terakhir yang ke-8, summa walius sultan. Wali sultan atau wali muhakkam, wali hakim dari pihak kantor kamu. Ulangi, yang pertama apa tadi? Langsung bertanya, ya. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga saudara sekandung dari ayah dan ibu, yang keempat saudara sekandung seayah, yang kelima keponakan, yang keenam paman atau om, baru yang ketujuh sepupu, yang kedelapan wali. Nggak ada wali bayaran. Itu zaman sekarang itu banyak nikah menggunakan wali bayaran. Ayahnya nggak setuju, kemudian kakek ke bawahnya nggak setuju, akhirnya dia nikah lagi pakai wali bayar. Sah nikahnya? Nggak sah. Ketika pernikahan itu tidak sah, maka selama itu pun dia melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Maka selama itu pun dia melakukan perzinahan, dan nanti anak yang lahir itu adalah anak hasil dari perzinahan. Ya Allah, anak zina itu nggak ada walinya, kasihan, susah, kasihan. Ya Allah, ya Rabbana. Contoh ini yang udah betul nih, contoh. Kemarin belum lama di media sosial ramai anaknya almarhum Ustadz Jebri Al-Bukhari, ya namanya Adiba, yang perempuan, nikah kan? Nah itu di media sosial, Masya Allah, netizen itu netizen komentar, kok yang menjadi wali nikahnya Abizar, betul? Saudara kakak ya, adik saudara sekandung kan, tapi sudah balik. Abizar itu adiknya, Adiba kakaknya. Kenapa nggak pamannya? Atau kenapa nggak omnya misalkan? Itu banyak tuh timbul pertanyaan. Maka awalnya tadinya mau om ke paman gitu. Nah alhamdulillah sudah betul, sudah sesuai dengan urutan wali nikah. Ayahnya nggak ada, kakeknya kemudian nggak ada, baru summal akhu minal abi wal ummi, saudara sekandung seayah dan ibu, Abizar jadi wali nikah. Betul itu. Yang salah langsung ke om, ke paman, nggak sah itu pernikahan. Ya Allah, ya Allah. Makanya harus sesuai urutannya.